itu gampang-gampang susah. Assalamualaikum. Artinya apa? Datang di podcast Tetap Ilmu berjalan Politik dengan dan lancar sejauh ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung, kembali lagi di seri podcast kita Daily Talk Politik. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yakni Bapak Dr. Iding Rosyidin, SAG MSI ya Pak? Betul. Oke, apa kabar Pak Iding? Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelumnya teman-teman semua, saya mencari tahu nih Pak, sebelum kita memulai podcast ini saya coba searching nama Bapak di Google, lalu kemudian menggali, oh ternyata ada channel YouTube-nya dan ternyata cukup aktif gitu Iya, cukup aktif. Dan Alhamdulillah. tentunya mudah-mudahan kali ini kita bisa lebih santai, lebih rileks dalam mengkonsumsi obrolan-obrolan politik terkhusus bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Universitas Bangka Belitung dan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung deh pada umumnya gitu. Oke Pak Iding, kita coba diskusi santai hari ini terkait dengan komunikasi politik yang menjadi spesialisasi dari Pak Iding sendiri gitu. Iya. Nah, saya mau mulai nih dari tema besar kita. Bagaimana nih perhelatan Pilpres di 2024 nanti dan seperti apa nih landscape komunikasi politik yang akan dimainkan oleh para calon nantinya di 2024? Iya. Saya kira memang ada perbedaan ya antara pemilu 2024 ya dengan 2019 kemarin. Kita tahu di 2019 kemarin itu hanya ada dua pasangan capres ya. Pasangan Joko Widodo Maruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno ya. Nah dengan dua pasang capres itu kan komunikasi politik misalnya terkait dengan pertarungan wacana antar keduanya itu terjadi secara diametral, face to face, ya kan? Dua kubu ini misalnya bisa melakukan attacking campaign satu dengan yang lain secara face to face. Nah sekarang ini kan ada tiga pasangan capres ya, sesuai dengan urutan kemarin ya, nomor satu pasangan Anies Baswedan dan Caimin, kemudian pasangan kedua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pasangan ketiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentu meskipun secara komunikasi politik terjadi juga seperti 2019 ya, terutama di level para pendukung ya, attacking campaign satu dengan yang lain, tetapi karena sekarang ini tiga pasang jadi tidak secara diametral. Oke. Karena kalau diametral misalnya A dengan B terjadi kontestasi yang katakanlah saling serang, maka bisa jadi akan diuntungkan salah satu. Benar-benar. Ya, ini yang akan membedakan. Makanya sekarang saya melihat mungkin masing-masing sedang memikirkan strategi apa kira-kira gitu untuk komunikasi politik di atau menjelang kampanye nanti. Gitu. Iya benar. Seingat saya ini Pak Iding, di 2019 memang yang hangat sekali itu ketika bicara saya nasionalis gitu kan, ada pembelahan di mana bicara yang satu religius, yang satu nasionalis, sehingga dikotominya sangat terasa bahwa yang satu nasionalis dan yang satu spektrum politiknya sangat erat sekali dengan kepentingan ideologi tertentu gitu. Nah, kalau kita coba kupas nih Pak Iding terkait dengan nomor urut saja, karena kita mulai dari nomor urut. Nah, idealnya seperti apa nih Anies Baswedan? Apakah Anies Baswedan dan Caimin itu masih relevan nantinya menggunakan hashtag kata perubahan? Kemarin itu yang saya ketahui dari media-media, itu kata perubahan itu justru menjadi pertanyaan setelah masuknya Muhaimin Iskandar ke dalam pasangan Anies Baswedan. Gimana menurut Pak Iding? Iya, saya kira memang sekarang tagline perubahan menjadi kurang relevan, bukan tidak, tapi kurang relevan dengan masuknya Caimin ya. Karena bagaimanapun Caimin ya, dia berada sebenarnya kan di barisan partai pendukung pemerintah kan, Jokowi gitu, PKB gitu ya. Karena itu tagline perubahan kan sekarang tidak begitu banyak disuarakan oleh Amin. Kalau kita lihat ya dalam berbagai
misalnya postingan dari para pendukungnya dan lain sebagainya, tidak begitu kokoh, tidak begitu kuat lagi tagline perubahan. Kemudian pada pemilu 2024 ini juga pembelahan tadi itu secara ideologis agama mungkin tidak akan mengental seperti di 2019 ya, karena lagi-lagi karena Anies sekarang masuk bergabung Muhammad Caimin, maka sudah tidak atau kurang relevan, sehingga pasangan yang lain juga tidak bisa mengangkat wacana itu. Karena itu menurut saya nanti ya pertarungan wacana atau pertarungan narasi bukan lagi persoalan ideologis, tapi lebih kepada misalnya kalau sekarang misalnya kubu nomor 2 itu kan sering diklaim atau dituduh sebagai melanggengkan politik dinasti. Gitu ya. Maka itu yang akan menjadi salah satu narasi yang mungkin bisa menjadi bahan attacking campaign dari yang lain. Kalau yang lainnya ideologis apalagi agama, menurut saya tidak akan menonjol seperti di 2019 gitu. Oke. Nah, kalau kita beralih ke yang nomor 2 nih Pak Iding. Nah, Gibran sendiri kan dianggap oleh publik itu sebagai produk cacat gitu kalau bicara soal etiknya, kemarin bicara soal putusan MK. Tapi secara simbolik dia adalah satu-satunya yang berada di usia di bawah 40 hari ini yang kemungkinan menjadi lebih relevan bagi teman-teman atau kalangan-kalangan milenial dan generasi Z untuk menjadi representasi bagi suara-suara mereka. Apakah itu masih relevan nantinya, dan seperti apa komunikasi politik yang ideal dilakukan oleh pasangan nomor 2 ini, Pak Iding? Ya, saya kira masih relevan ya. Ini ada yang menarik ya, temuan dari surveinya Indikator Pak Burhan, misalnya terkait kesenjangan antara masalah etik ya keputusan MK dengan persepsi masyarakat tentang politik dinasti. Ternyata di level masyarakat bawah mereka memang kalau terkait etik mungkin oke gitu ya, tapi begitu ditanya tentang politik dinasti mereka tidak begitu mempersoalkan. Bahkan seolah-olah dinasti itu menjadi sesuatu yang sudah biasa, katakan begitu ya, dengan praktek-praktek politik selama ini di Indonesia. Karena itu misalnya temuan survei itu tidak mempersoalkan artinya terkait dengan dinasti itu. Maka saya melihat memang Gibran pada akhirnya menjadi salah satu katakanlah kuncinya Prabowo untuk merangkul anak-anak muda generasi Z gitu ya, yang mungkin generasi Z itu tidak begitu aware terhadap apa sih politik dinasti yang kayak gitu-gitu kan. Maka itu yang akan saya kira digarap oleh pasangan nomor 2 ini ya, dengan simbolisasi Gibran sebagai anak muda di bawah 40 tahun itu. Oke. Nah, ditambah lagi Pak Iding, katanya datanya itu disampaikan bahwa jumlah yang terdidik di Indonesia atau voters kita itu juga cukup rendah dalam dalam kalkulasinya gitu, sehingga memang komunikasi politik itu masih sangat-sangat dasar sekali ya, bicaranya sangat normatif, lalu kemudian programnya justru dianggap tidak cukup detail untuk menyelesaikan program permasalahan-permasalahan pembangunan gitu. Nah, kita beralih ke yang nomor 3 ini Pak Ding. Nah, seperti apa nih kedudukan Ganjar Pranowo sendiri dengan background politiknya di Jawa Tengah untuk dikomunikasikan ke nasional, lalu kemudian ditambah lagi dengan komposisi seorang Mahfud MD yang dianggap menjadi salah satu tokoh berintegritas ya, kata publik gitu, karena teman-teman menyukai sosok beliau ketika bicara di DPR beberapa waktu yang lalu. Gimana menurut Pak Iding idealnya pasangan nomor 3? Nah, kalau saya melihat justru nih pasangan 3 ini pada posisi yang dilematis. Ya kan? Yang pertama, mereka bagaimanapun bagian dari pemerintahan. Pak Mahfud MD itu masih Menko gitu kan. Pak Ganjar juga dia kan gubernur yang secara struktur NKRI kita ya masih bagian dari pusat
Sehingga ketika kemarin misalnya PDIP ya tokoh-tokohnya termasuk Ganjar sering mengkritik Jokowi, ya termasuk Mahfud MD sendiri, publik agak gimana ya? Bagaimanapun mereka kan bagian dari pemerintah, sehingga ketika kemudian mengkritik pemerintah sama dengan mengkritik dirinya sendiri, gitu kan? Ya, tentang kasus hukum segala macam kan Mahfud MD sendiri kan Menko Polhukam gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya menjadi dilema pasangan ini. Maka saya kira tim komunikasi dari Ganjar dan Mahfud MD ini perlu mencari strategi atau tagline yang pas betul gitu ya, yang kira-kira merepresentasikan posisi mereka gitu. Di tengah posisi yang dilematis tadi gitu. Kalau yang Amin kan atau terutama Anies Baswedan, dia lebih lebih diterima karena ketika dia attacking campaign terhadap pemerintah, ya dia bukan bagian dari pemerintah gitu, bahkan didukung oleh kelompok oposisi. Jadi ya publik melihatnya ya oke gitu. Nah itu saya kira ini karena ini 3 pasangan, jadi saya kira memang perlu para tim komunikasinya nih perlu mencari hal yang paling tepat gitu untuk nanti kampanye yang sebentar lagi dimulai itu. Oke, baik Pak Eding. Nah, kita masuk ke pembicaraan selanjutnya soal partai politik ini Pak Eding. Nah, kan tadi kita bicara komposisi satu-satu mulai dari 1, 2, dan 3. Nah, tapi seperti apa nih Pak Eding persoalan yang dihadapi oleh partai pendukung? Apakah itu cukup memberikan pengaruh besar dalam pemenangan, atau selama ini memang dianggap ya mereka juga harus mencari pembiayaan lain, lalu kemudian mempengaruhi sekali komunikasi politik mereka kepada publik gitu. Dan itu yang saya kira juga jadi catatan kali ya di Pilpres kita. Gimana Pak Eding? Ya. Oke ya, meskipun dalam politik kepartaian di Indonesia kita bisa sebut belum begitu modern ya, karena masih bergantung pada personal, tokoh personal ya, bukan pada sistem. Secara umum partai-partai politik di Indonesia kan bergantung kepada ketokohan, figur gitu ya. Figur hilang, kemudian partai juga terpengaruh. Secara umum ya, ada 1-2 yang saya kira secara sistem kuat. Nah, tetapi ya meskipun tokoh paling menentukan, termasuk dalam konteks tadi itu menaikkan suara nanti pada pemilu, bagaimanapun peran partai, mesin partai tetap sangat penting. Nah, kalau kita bicara kalau konteksnya partai, mungkin kita bisa katakan PDIP termasuk yang relatif bagus secara mesin kepartaian ya, sehingga dalam berbagai survei mereka kuat atau hasilnya dalam lembaga-lembaga survei yang berbeda-beda itu selalu konsisten. Ini artinya bahwa mekanisme atau mesin kepartian mereka jalan, sehingga nanti di samping pengaruh individual ketokohan, nah partai ini menjadi penting. Nah, karena itu ya misalnya partai-partai yang lain yang mendukung capres-capres tertentu ya harus betul-betul menjalankan mesin partai ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Karena yang dihadapinya adalah ya partai yang dengan hasil yang besar ya seperti PDIP. Gitu. Nah, pada urutan kedua kan Gerindra. Nah, Gerindra ini kan termasuk di berbagai survei juga dia di posisi yang kedua antara PDIP, Gerindra, Golkar gitu ya. Nah, Gerindra Golkar kan bersatu ya, pasti pasangan 2. Jadi saya kira memang nanti 2 partai ini juga akan sangat membantu juga untuk perolehan suara dari pasangan yang kedua. Gitu. Nah, kalau kita melihat posisi Presiden Jokowi hari ini ya, Pak Eding, seperti apa idealnya Presiden Jokowi bersikap ya? Karena memang dianggap bahwa ada upaya-upaya atau komunikasi politik yang dianggap mempengaruhi proses politik hari ini, dan kecenderungannya secara tidak langsung publik memahami bahwa ada upaya untuk mengarahkan kepada salah satu pasangan calon. Nah, seperti apa Pak Eding melihatnya? Ya ini dilemanya ketika seorang anak dari penguasa ikut berkontestasi.
Sehingga apapun yang dilakukan Jokowi sebetulnya serba salah. Gitu kan. Dia ngomong apapun selalu ditafsirkan ke arah dukungan tertentu kan ya. Apalagi dulu kan dia pernah bilang cawe-cawe itu ya. Iya, benar. Dalam pemilu. Nah, maka memang ya yang lebih baik atau bijak sekarang ya diam, tidak ikut mengomentari persoalan-persoalan pemilu. Maka saya lihat sekarang kan Jokowi jarang sekali berbicara tentang pencapresan ya, dibandingkan dulu ya. Paling tidak secara publik gitu, yang bisa dilihat oleh publik. Jadi dia harus menarik diri dari berbagai komentar yang terkait langsung dengan pilpres gitu. Karena apapun yang dikatakan orang pasti akan mengaitkan Ya. Mengaitkan pasti. Gitu. Oke, Pak Iding. Nah, kemarin yang menarik itu saat pasangan nomor 1 Amin itu bicara soal pemilu ini seharusnya berjalan seperti pertandingan sepak bola katanya. Maka dia menggunakan istilah kapten sekarang kan untuk tim pemenangannya sendiri. Nah, kalau kita bicara tim pemenangan masing-masing ini Pak Iding, ini kan sudah mulai nampak nama-namanya. Nah, tentunya pasti itu mempengaruhi sekali persepsi, komunikasi maupun strategi yang akan digunakan. Nah, dari ketiganya saya pengen tahu juga nih dari Pak Iding. Pak Iding lihat seperti apa nih? Kalau kita mulai dari komposisi Amin dulu dengan sudah dikonferensikan nama-nama tim pemenangan seperti ini. Sejauh ini gimana Pak Iding? Ya, saya kira kalau kita lihat komposisi tim pemenangan ya masing-masing, mereka umumnya kuat-kuat ya. Kuat-kuat ya. Ada militer, jenderal gitu dengan pengusaha gitu ya. Amin kan dari militer ya. Militer. Kapten timnya ya tentu militer kita tahu lah bagaimana kekuatan mereka, komando mereka gitu ya, sangat kuat lah dalam mengatur strategi dan seterusnya ya. Nah, kalau pengusaha kita juga tahu kekuatan modal kan, apalagi politik pemilu ini itu kan perlu modal yang sangat besar. Gitu ya. Nah, di pasangan 2 dan 3 dua-duanya dikomandani oleh pengusaha. Jadi kita akan berhadapan pengusaha melawan militer ya. Ya. Kalau pengusaha tadi saya bilang kekuatannya di modal. Dan bagaimanapun ya kekuatan modal menjadi penting karena memang pemilu kita ini kan pemilih kita ini kan umumnya belum bisa disebut rasional. Pemilih lebih banyak pemilih tradisional. Kalau lebih emosional berarti. Emosional. Menggunakan perasaan ya. Indikator pemilih tradisional kan mereka tidak melihat kapasitas politik dari calon, tidak melihat kemampuan, track record dan seterusnya gitu kan. Tapi lebih kepada hal-hal yang di luar itu. Ya, entah kesamaan daerah, golongan, atau tadi politik uang misalnya. Money politik yang ya temuan berbagai jurnal sulit sekali dihilangkan dalam politik atau dalam pemilu di Indonesia. Jadi dan itu menjadi tantangan dari pemilu ke pemilu. Meskipun Bawaslu misalnya selalu atau slogannya sekarang misalnya kalau ada yang mendapatkan politik uang, tolak uangnya, jangan pilih orangnya kan. Tapi dalam praktek kan sulit. Sulit. Ketika ada misalnya, contohnya gini, ini bukan berarti benar ya, tapi kira-kira contohnya. Misalnya kita datangi tim dari salah satu capres, nih 500.000 pilih saya gitu. Bisa nggak kita menolak 500.000 apalagi 1 juta misalnya? Benar. Kan rata-rata udah terima aja, milih terserah nanti gitu kan. Rata-rata begitu. Nah, artinya kalau kita seperti itu kan politik uang itu artinya akan terus terjadi. Ya kan. Meskipun kita menolak pemilihnya, milihnya yang lain gitu ya. Tapi artinya membiarkan politik uang terus terjadi. Iya Pak Iding, itu juga jadi tantangan saat beberapa waktu yang lalu ngobrol bareng Mas Mada dari UGM, beliau juga cerita itu soal sistem politik kita itu yang kemudian beliau lebih setuju ketika dikembalikan dalam proporsional tertutup karena memang bicara politik uang tadi yang menjadi persoalan, karena memang tidak ada satu sistem politik yang paling benar, tapi hanya ada satu sistem politik yang sesuai dengan kondisi kita pada hari ini gitu. Nah,
memang kondisi kita itu menjadi tantangan politik transaksional tadi menghilangkan gagasan gitu, sehingga orang tidak lagi bicara gagasan dan tidak lagi bicara program. Nah, selanjutnya gimana nih Pak Iding? Sebaiknya program-program yang harus disampaikan kepada publik, apa yang menjadi urgensi, karena saya lihat beberapa kali dalam beberapa kontestasi misalnya yang saya perhatikan Anies Baswedan itu di DKI 2017 ya, perhelatan di DKI, beliau itu menggunakan narasi yang berbeda dengan Ahok beberapa waktu yang lalu. Dia menggunakan narasi kemiskinan, pemerataan pembangunan dan persoalan lapangan kerja, sedangkan Ahok bicara soal penataan kota, pembangunan dan lain-lain. Nah, itu saja jadi contoh gitu misalnya, narasi dan program yang digunakan. Nah, seperti apa nantinya pertarungan program yang sekiranya menurut Pak Iding ideal untuk disajikan kepada publik pada kontestasi 2024? Nah, ini mungkin salah satu strategi political marketing ya. Perlunya segmentasi. Artinya segmentasi itu kita kan mesti memilah-milah segmen mana yang akan didatangi gitu ya. Tipe mereka tuh pemilih seperti apa. Maka para juru kampanye baik kandidatnya langsung ataupun orang yang ditunjuk harus pandai-pandai ketika berhadapan dengan segmen para pemilih rasional, misalnya kalangan menengah ke atas, kalangan terdidik. Nah, di situ tentang gagasan penting ya. Makanya kampanye terbatas ya, misalnya datang ke komunitas, berdialog, itu menjadi penting. Karena mereka memang kalangan menengah ke atas atau kalangan terdidik pasti akan melihat program. Tapi ketika misalnya segmennya masyarakat menengah ke bawah, ya tidak perlu bicara program di situ karena tidak akan dipikirkan oleh mereka. Benar-benar. Gitu. Nah, itu makanya dalam komunikasi politik khususnya tentang kampanye, ya tim kampanye itu kan harus selalu melakukan segmentasi. Betul. Nah, gitu. Mana yang lebih tepat. Nah, pada level yang sifatnya lebih luas, misalnya nih nanti pada debat capres ya, menarik. Meskipun debat capres di kita nih masih, kalau saya bilang sih masih seremonial ya. Tematik dan terbatas gitu. Terlalu kaku, diatur sedemikian rupa. Nah, sehingga inti dari debat capresnya tidak terlihat, beda dengan di Amerika. Betul. Nah, harusnya misalnya di dalam debat capres itu kan persoalan real yang harus didiskusikan, dan itu saya kira menjadi penting bagi para capres. Nah, misalnya kalau di Amerika kan tentang pajak, tentang isu perbatasan, itu kan hal-hal yang real. Iya. Nah, harusnya hal-hal yang seperti itu yang diperdebatkan. Gitu. Bukan masalah gagasan demokrasi yang mungkin orang hanya di level wacana kan. Benar. Gitu. Tapi tidak menyelesaikan persoalan. Gitu. Nah, itu kira-kira ya menurut saya sih gitu. Jadi harus pintar-pintar melihat segmentasi tadi ya. Gitu. Benar. Nah, kemarin sebelum proses politik sudah berjalan, tahapan berjalan, PKPU itu berubah karena adanya salah satu pasal yang kemudian berubah, yakni memperbolehkan kampanye di dalam kampus dan instansi pemerintah dengan syarat tertentu gitu kan. Nah, seberapa besar itu berpengaruh bagi Pilpres itu sendiri, dan apakah perlu wacana yang lebih luas untuk memperluas komunikasi politik ini bisa sampai kepada publik, karena memang itu menjadi satu budaya baik di mana akhirnya nih orang bisa tahu nih ini autentik atau enggak sih capresnya gitu. Ketika debat KPU itu kan sangat tematik dan sudah ada kisi-kisinya gitu. Gimana Pak Iding? Nah, itu saya kira ya salah satu bentuk tadi itu ketika menyampaikan gagasan di kalangan pemilih rasional. Ya, salah satunya kampus yang representatif lah untuk pemilih rasional. Saya termasuk yang setuju dengan dibolehkannya capres datang ke kampus. Tapi tentu dengan tadi ya, dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tetapi juga jangan seremonial juga, jangan kayak debat capres. Jadi betul-betul ada pertukaran gagasan dialogis lah antara para capres dengan para audiens.
Misalnya para capres bertiga, ya seperti kita diskusi di dalam kampus saja gitu. Nah itu kalau menurut saya akan lebih terlihat gitu, akan terlihat, dan itu kan nanti akan kemudian diberitakan atau divideokan, disebarkan. Jadi orang meskipun itu terjadinya di kampus, kemudian akan menyebar kemana-mana. Gitu. Nggak tahu nanti apakah kampus mana yang dapat itu ya. Iya. Saya beberapa dengar sih di Jakarta ada misalnya kampus ini yang sudah siap menyelenggarakan. Gitu ya. Gitu. Tapi nggak tahu, kita lihat waktunya nanti ya. Oke Pak Eding, ini waktu kita hampir di ujung, tapi saya mau tanya lagi nih, ada sedikit lagi. Kalau dilihat dari personality atau komposisi hari ini, siapa yang kira-kira lebih diuntungkan dari keadaan politik hari ini, misalnya dengan media sosial yang sudah semakin berkembang, artinya dengan publik kita yang bisa mudah mengakses informasi gitu, dengan misalnya Anies Baswedan yang diasosiasikan lebih intelektual gitu, dengan Caimin yang cukup religius dengan partainya, lalu kemudian nomor 2 tadi Prabowo dengan ciri khasnya, dan ada perubahan ini Pak Eding. Saya kira ada istilah-istilah yang nyentrik di diri Pak Prabowo pada kontestasi kali ini, sudah lebih luas, lebih fleksibel, sampai ada istilah gemoy itu. Nah yang terakhir sendiri ya Ganjar dengan ciri khasnya dan dengan Pak Mahfud. Gimana itu Pak Eding dengan personality mereka dalam komposisi pasangan? Ya ini sekarang menjadi pertarungan simbolik ya. Iya. Nah, sekarang memang gemoy ini jadi tren banget ini. Ya. Meskipun kalau di kalangan para pendukung dua capres yang lainnya ini seperti kehabisan ide kan. Tapi bagi kelompok yang lain ya ini salah satu simbolisasi untuk merangkul kalangan ya generasi Z sekarang gitu, yang memang ya senang hal-hal yang seperti itu, yang ringan, yang santai, yang ya jadi itu betul-betul ya pertarungan simbolik. Iya. Ya memang plus minus ya. Tetapi kalau melihatnya dari generasi Z ya itu akan cukup merangkul ya. Ya. Ini terlepas dari berbagai hasil survei. Tapi ada satu kecenderungan juga, misalnya kalau kita lihat di medsos, kecenderungan saling serang antara terutama 2 dan 3 ya, para pendukungnya itu kan 2-3 ini saling serang, maka satu diuntungkan gitu. Benar. Itu ya, jadi pasangan nomor 1 diuntungkan karena mereka tidak berada di 2 posisi itu. Iya. Makanya menurut saya sih memang ini katakan sebagai closing ya, attacking campaign di Indonesia tuh kurang tepat. Kampanye menyerang ala Amerika secara psikologi politik di Indonesia itu kurang tepat. Artinya apa? Karena psikologi politik orang Indonesia tidak suka kelompok yang suka menyerang, itu nggak suka mereka, dan mereka akan cepat jatuh hati atau simpati kepada yang diserang, yang terzolimi gitu. Dalam bahasa terzolimi gitu. Maka perlu hati-hati nih para tim ses, para tim komunikasi dari capres gitu. Lebih baik fokus kepada menonjolkan keunggulan. Ya keunggulannya apa nih? Kalau political marketing kan misalnya produk, mau diunggulkan produk kan capres ya, kandidat itu. Apa itu? Itu yang harus terus ditonjolkan dalam berbagai forum gitu, ketimbang menyerang capres yang lain gitu. Nah, karena menyerang capres yang lain oleh para pendukungnya akan mendapatkan counter balik gitu. Sementara dari publik belum tentu akan ikut-ikutan mendukung gitu. Ya karena tadi psikologi politik orang Indonesia berbeda gitu. Kira-kira seperti itu lah. Menarik sebenarnya Pak Eding, karena memang beberapa kali justru simpati itu muncul ketika kita membaca kolom komentar gitu kan. Kalau kita masuk ke salah satu kolom komentar capres, justru kita sebenarnya ingin tahu saja apa nih yang jadi percakapan gitu. Kita justru timbul simpati, kok begini ya cara komunikasi pendukung yang satu dengan yang ini, sehingga narasi-narasinya malah jadi negatif dan justru merugikan jagoannya sendiri gitu ya Pak Eding. Betul. Oke, Pak Eding, kita sudah berada di ujung diskusi kita. Nggak terasa nih Pak Eding, hampir setengah jam karena kalau podcast itu setahu saya teman-teman itu ngingetin jangan terlalu lama, takutnya orang bosen gitu kan. Nah,
Kita coba untuk semudah mungkin, seringan mungkin ngobrolnya karena ini konsumsinya juga untuk mahasiswa dan untuk sivitas akademik dan seluruh masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di ujung ini Pak Iding, saya mau dengar closing statement dari Pak Iding terkait dengan seperti apa kita memaknai komunikasi politik di 2024 dan bagaimana justru politik itu menjadi civic virtue atau kebajikan bagi kita semua sehingga mudah-mudahan lahirnya adalah pemimpin-pemimpin yang benar-benar kita butuhkan. Ya. Kalau dari saya ya, kalau perspektifnya dari publik, dari kita sebagai publik, pertama ya kita harus melihat semua capres yang sedang berkontestasi itu secara kritis. Artinya konsep literasi politik itu menjadi penting ya. Salah satunya adalah kita kritis terhadap semua apa yang dikatakan, yang diperlihatkan oleh para capres. Jadi dan yang kedua kita harus rajin untuk mencari tahu apapun yang dilakukan oleh capres. Kemudian membanding-bandingkan karena kan kita pinginnya menjadi pemilih yang rasional gitu ya. Apa yang menjadi gagasan dari setiap capres, kalau dia misalnya pernah berkuasa apa yang menjadi jejak heritage-nya ya, yang telah dilakukan selama ini, karena 3 pasang ini kan punya pengalaman berkuasa semuanya. Nah kita harus mencari tahu rekam jejak dan seterusnya. Nah itu saya kira kalau dari sisi publik kita harus punya sikap seperti itu. Nah kalau dari sisi para kontestan. Sekali lagi tadi menurut saya komunikasi politik di Indonesia lebih tepat untuk menggunakannya secara bijak, bukan attacking campaign tadi itu dengan kata-kata yang menyerang dan seterusnya, tidak begitu disukai oleh publik Indonesia gitu ya, sehingga harus mencari tagline atau kata-kata yang tidak perlu menyindir atau bahkan menyerang capres lain gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau saya. Oke, baik Pak Iding, nggak terasa nih saking serunya kita diskusi dan menarik itu sebenarnya saya itu pengen banyak hal yang bisa kita diskusikan tapi waktu terbatas dan mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman yang menyaksikan dan ini menjadi silaturahmi kita buat Pak Iding, mudah-mudahan nggak kapok-kapok datang ke Bangka Belitung dari Jakarta. Kita tunggu nanti mudah-mudahan tahun depan ada agenda lain kita undang lagi hadir di Universitas Bangka Belitung. Baik teman-teman semua, tidak terasa sudah di penghujung dan tentunya mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil makna, mengambil intisari dari percakapan yang sudah teman-teman saksikan dan yang paling penting adalah perhelatan demokrasi adalah perhelatan di mana kita semua merasakan seperti pesta, kita merasakan riang gembira. Boleh saja kita menganalogikannya seperti pertandingan sepak bola. Ada waktunya bahwa kita boleh berbeda gagasan, tapi ada masanya kita tuh harus meniup peluit panjang bahwa ini sudah selesai, mari sama-sama kita menyongsong Indonesia ke depan, karena ketiga-tiga yang sekarang pasangan calon yang ada adalah mereka-mereka yang ingin membangun Indonesia pastinya dengan sudut pandang, dengan visi, dengan gagasan yang mereka bawa masing-masing. Tinggal kita semua dengan bijak, dengan cerdas untuk dapat memilah dan memilih mana yang terbaik untuk masa depan kita dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Oke, baik teman-teman semua, saya Ariandi Zulkarnain pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.